baik. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Mantap. Kurang semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Mantap. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau datang, kita mau beribadah kembali kepada Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita, ambil posisi yang terbaik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Bapa, Engkau baik. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kita katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, cinta Kau, aku memujimu. Adik-adik mungkin yang di rumah masih duduk, kakak undang semua yang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Dan katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa, suaramu. Adik-adik yang di rumah, mari kita sembah Tuhan. Kita katakan haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, kami memuji.
kalau kami ada pada hari ini Tuhan, semua karena Engkau, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada hari ini kami siap mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau yang memberkati kehidupan kami, dan kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami, jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi setiap kami yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kakak percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kita penuh sukacita bersama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus, Tuhan kita.
sudah memuji nama Tuhan, mungkin masih ada yang berdiri, kakak persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya mungkin kakak ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata. Kita mau angkat satu pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya Yesus. Amin. Kita menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Firman Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, Kakak Lina pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna atas hidup kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih, kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati telinga kami, supaya firman yang kami dengar pada hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dan Terima juga kasih. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu.
Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Biarlah Puji dia Tuhan. boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana lagi ya, mungkin tadi yang masih jalan-jalan, harap adik-adik boleh duduk tenang ya Kak ya, Ya, supaya firman Tuhan boleh kita terima dengan baik. Oke, udah siap mendengar firman Tuhan? Langsung saja kita panggilkan Kakak Jeffrey. Hai adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan ketemu lagi dengan kakak. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada tadinya kita semua telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kakak mengajak buat adik-adik yang di rumah membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang 55 ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan Yesaya 55 ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, adik-adik, judul hari ini itu tentang firman Tuhan. Nah, pada tadinya semua kakak bilang tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau mau ditanya apa sih itu firman Tuhan? Kalau ditanya apa itu firman Tuhan, adalah firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena di dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Yaitu manusia itu siapa? Yaitu Yesus sendiri adalah Tuhan kita sebagai juru selamat kita semua. Mengapa firman itu penting buat adik-adik yang di rumah? Demikian juga firman Tuhan itu bukan hanya khusus buat adik-adik, itu juga khusus bagi semua, buat kakak, buat semua orang. Firman Tuhan itu penting karena firman Tuhan itu ia akan membawa adik-adik apapun yang rencana adik-adik, cita-cita adik-adik, keinginan ke depannya seperti apa. Kalau adik-adik punya firman, maka semua yang diinginkan adik-adik yang di rumah pasti bisa terwujud karena ada firman. Di sini dikatakan apa yang keluar dari mulut ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka akan mendapatkan kebaikan. Mari kakak mengajak membuka satu ayat yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Kakak bacakan, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di sini adik-adik dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Itu sebabnya kenapa adik-adik butuh firman, itu supaya mendapatkan kebaikan. Karena setiap orang memperhatikan kebenaran firman Tuhan, apalagi sementara adik-adik yang di rumah sementara memperhatikan kebenaran firman Tuhan, memperhatikan itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak main-main ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika siapa saja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kakak siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau adik-adik yang di rumah memperhatikan dan mendengarkan setiap apa yang diceritakan tentang kebenaran firman Tuhan katakan akan mendapatkan kebaikan. Jadi buat adik-adik yang di rumah, kalau sementara firman Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan bermain. Jadi kalau adik-adik memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa akan mendapatkan kebaikan. Karena sama kakak tadi katakan bahwa kalau adik-adik
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka dengan sebaik-baiknya, maka setiap cita-cita adik-adik maka akan terwujud. Karena firman itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Kakak ingin mengajak satu ayat lagi yang menjadi pendukungnya. Pemazmur 119 ayat yang ke-105. Dikatakan begini, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu kenapa adik-adik butuh yang namanya firman. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini yang akan membawa adik-adik yang di rumah, apapun cita-citanya ke depan, nanti kau sudah besar, maka setiap cita-cita dan keinginan ketika adik-adik menanamkan setiap firman Tuhan, setiap perkataan-perkataan dalam firman Tuhan, maka firman itu ia akan membawa adik-adik dalam suatu keberhasilan, suatu cita-cita yang adik-adik yang sementara impikan saat ini. Jadi kenapa firman itu sangat penting? Karena firman itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Baca saja ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Bunyinya seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mengapa firman itu penting? Karena firman ia akan menyatakan kesalahan dan akan memperbaiki setiap kelakuan dan akan membawa kita kepada kebenaran. Maka setiap apa yang kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, maka setiap adik-adik dengar firman Tuhan, kalau ditegur dengan firman Tuhan, oh jangan seperti ini, jangan seperti itu, maka dengarkanlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman, maka akan mendapatkan suatu kebaikan dan kebahagiaan di masa depannya nanti. Jadi mulai dari hari ini kakak ajak buat adik-adik di rumah, ketika dengarkan firman Tuhan, dengarkan siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya didengar saja, tetapi dilakukanlah kebenaran firman Tuhan. Maka setiap apa yang adik-adik cita-citakan, maka itu akan terwujud asalkan adik-adik dengarkan kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Dan pada saat ini kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah, kakak ingin mengajak berdoa untuk menutup firman Tuhan. Mari adik-adik di rumah tutup mata, kunci tangan, kakak ingin berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa buat adik-adik di rumah, biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan. Buat orang tua mereka Tuhan, terus memberkati setiap usaha dan mata pencarian mereka, biarlah terus memberkati. Terima kasih Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami menutup setiap ibadah, rangkaian ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.